نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa merahmati serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Pada kesempatan malam niki, dengan memohon keikhlasan dari Allah Azza wa Jal, kita kembali dalam majlis ilmu, majlis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah kita mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam ini tentang di antara orang-orang yang terburuk. Kita ambil kajian ini dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang lafaznya demikian. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas," di antara manusia yang paling buruk, "man tudrikhumus sa'atu wahum ahya." Mereka orang-orang yang dipertemukan dengan hari kiamat dalam keadaan hidup. "Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida," dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan orang-orang yang membangun kuburan sebagai masjid. Ini dua manusia yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min syirarin nas, di antara manusia terburuk. Yang pertama adalah orang-orang yang dipertemukan dengan hari kiamat. Mereka dalam keadaan hidup. Maka orang-orang yang hidup sampai datangnya hari kiamat, mereka di antara manusia yang paling jelek. Adapun orang-orang yang beriman, sebelum tibanya hari kiamat, maka Allah Azza wa Jalla mengutus angin yang datang kepada mereka, yang mencabut nyawa-nyawa mereka. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kiamatnya orang-orang beriman itu berbeda dengan kiamatnya orang-orang kafir. Kiamatnya orang-orang beriman berbeda dengan kiamatnya orang kafir. Kata beliau, "Maji'u sa'ati mautihim bimaji'ir rihil lati taqbidu ruha kulli mu'minin."
datangnya kiamat dengan kematian mereka. Datangnya hari kiamat bagi orang-orang yang beriman dengan kematian mereka. Bagaimana dengan Allah mengutus angin yang membawa ruhnya orang-orang yang beriman. Fahadhihi hiya as-sa'atu fi haqqil mu'minin. Dan inilah kiamat di sisinya orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yab'atsullahu rihan karihil misk." Di hari kiamat nanti, sebelum datangnya hari kiamat, menjelang tibanya hari kiamat, Allah Azza wa Jal mengutus dan mengirim angin yang aromanya seperti aroma kasturi. Massuha massul harir, sangat lembut, selembut sutra yang menyentuh. Fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman illa qabadathu. Dan angin tersebut ya akan membawa dan mencabut ruh yang ada di hati-hati orang yang beriman, meskipun hanya sebesar biji zarrah, pasti dia akan dicabut rohnya oleh angin tersebut. Thumma yabqa syirarun nas, kemudian yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang paling jelek, manusia-manusia terburuk. Alaihim taqumus sa'ah, di tengah mereka lah akan datang hari kiamat. Jadi ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum, sebelum Allah Azza wa Jal menjadikan dunia ini kiamat, ya, orang beriman terlebih dahulu mendapatkan kiamat mereka. Bagaimana mereka mendapatkan kiamat? Dengan Allah mengutus angin yang aromanya semerbak seperti aroma kasturi. Kemudian sentuhannya selembut sutra. Setelah itu semua orang beriman tidak ada lagi tinggal dan tersisa di atas muka bumi. Yang tersisa syirarul khalq, syirarun nas, manusia-manusia yang paling jelek. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, fata'khudhuhum tahta abatihim, angin itu melewati ketiak-ketiak mereka. Bawa keleleak teh dengan liwat angin ini, ya, fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin, kemudian dia membawa ruh setiap jiwa-jiwa yang beriman dan jiwa-jiwa yang muslim. Wa yabqa syirarun nas, tersisalah manusia-manusia yang paling jelek, yataharajuna fiha taharujal humuri. Lihat, manusia di akhir zaman nanti, ketika semua orang-orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah dengan perantara angin, apa yang terjadi ikhwatal iman? Yang terjadi manusia melakukan hubungan badan layaknya keledai melakukan hubungan badan. Para ulama mentafsirkan laki-laki menggauli wanita di hadapan wanita yang lain. Berarti itu tanda akhir zaman. Fa'alaihim taqumus sa'ah, hari kiamat itu akan tiba di saat itu. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, keadaan manusia sebelum tibanya hari kiamat itu lebih jelek daripada keadaan orang-orang jahiliyah.
Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak akan tiba dan datang hari kiamat kecuali di mana manusia dalam kondisi terburuk. Hum syarrun min ahlil jahiliyah. Mereka lebih jelek daripada orang-orang jahiliyah. Dan ikhwatal iman, di akhir zaman nanti sudah tidak ada tauhid lagi. Tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta la yuqalu fil ard, sehingga di bumi itu tak ada satupun orang yang mengatakan Allah, Allah. Tidak ada lagi manusia di akhir zaman itu. Tidak ada lagi manusia yang mengingat Allah. Tidak ada lagi lisan-lisan orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah syirarul khalq, manusia yang terburuk. Kemudian yang kedua siapa tadi? Ikhwatal iman, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa ikhwatal iman? Ya, karena kata para ulama, anna man ittakhadha qubur as-salihin masajid lis-salah fiha fahuwa min syiraril khalq wa in kana qasduhu at-taqarrub ila Allah. Orang-orang yang menjadikan kuburannya orang-orang saleh, dan ini identik ikhwatal iman, bukan kuburan orang biasa. Ya, yang dijadikan masjid adalah kuburan-kuburan yang diagungkan, yang dikultuskan, yang dikeramatkan. Ya. Kemudian mereka sholat di sana. Maka ini termasuk min syiraril khalq, meskipun niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya kenapa? Kata para ulama, li'annahu wasilatun ila syirk. Karena itu adalah sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah. Makanya larangan sholat di atas kuburan, di masjid yang dibangun di sana ada kuburan. Maka larangan ini adalah tidak lain saddun lizzari'ah, menutup celah, menutup jalan, menutup pintu yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dikatakan orang-orang yang paling buruk di antara manusia yang terburuk. Dan ini hujjah ikhwatal iman bagi orang-orang yang membolehkannya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, dalam hadis yang lain Allah perintahkan kita jangan menjadikan rumah kita seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya kuburan itu bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Makanya kita disuruh di rumah kita banyak sholat sunnah. Ya. Kemudian juga banyak membaca Quran. Baik. Yang selanjutnya. Di antara manusia yang terburuk, yang keberapa ini? Yang ketiga. Zul wajhain, orang-orang yang bermuka dua. Di antaranya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nas", seburuk-buruk manusia, zul wajhain, orang yang bermuka dua.
allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu ketika dia datang kepada sebagian manusia, dia menampakkan suatu wajah. Kemudian dia datang ke manusia yang lain, dia menampakkan wajah yang berbeda pula. Masing-masing dikasih wajah yang berbeda. Hari ini casingnya hitam, besok casingnya putih. Dan Nabi SAW mengancam orang-orang seperti ini. Ya, pada hari kiamat mereka akan memiliki dua lidah dari api neraka. Orang-orang yang suka bermuka dua. Dari hadis Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Dawud, "Man kana lahu wajhani fid dunya." Barang siapa yang memiliki dua wajah di dunia. Ada itu berdua muka dua nangka ini? Hah? Ada kedua muka nangka ini? Tidak narang gak say. Cuman satu. Ya, mukanya Abu Dhabi, ya mukanya Abu Dhabi, ya mukanya saya, mukanya saya. Tapi sudah ditafsirkan oleh Nabi tadi, datang ke sekelompok orang wajah berbeda. Dia menunjukkan karakter yang berbeda. Datang kepada yang lain dia menunjukkan karakternya yang berbeda. Kata Nabi SAW, "Kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar." Pada hari kiamat dia akan memiliki dua lidah dari api neraka. Dan orang yang bermuka dua jangan dipercayai. Jangan pernah percaya kepada orang-orang yang bermuka dua, karena mereka adalah orang-orang yang berkhianat. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah juga, Nabi bersabda, "La yanbaghi lidil wajhaini amin ayyakuna aminan." Orang yang memiliki dua wajah sebaiknya jangan dipercayai. Orang yang memiliki dua wajah sebaiknya jangan dipercayai. Apa maksudnya orang yang memiliki dua wajah? Dzul wajhain, orang yang bermuka dua, kaitannya dengan dua, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Dzul wajhain apa maksudnya? Nifaq i'tiqadi. Apa nifaq i'tiqadi? Nifaq yang berkaitan dengan nifaq kufur. Orang-orang yang menampakkan keislaman tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Orang-orang yang menampakkan keimanan tapi dia menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan nifaqun i'tiqadi. Nifaq urusan keyakinan. Kemudian yang kedua nifaqun amali. Menampakkan diri seperti orang saleh, namun di hatinya dia menyembunyikan banyak kejelekan dan keburukan. Keduanya termasuk dzul wajhain. Mencakup dua apa para jamaah? Nifaqun i'tiqadi dan nifaqun amali. Sebagaimana kata salah seorang tabi'in Bilal bin Sa'ad, la takun za wajhain, janganlah engkau bermuka dua, wa za lisanain, jangan engkau miliki dua lidah, tuzhiru linnas liyahmaduk wa qalbuka fajir, engkau tampakkan sesuatu kepada manusia agar engkau mendapatkan pujian dan sanjungan mereka, namun di dalam hatimu engkau menyembunyikan dan menguburkan kejelekan dan keburukan. Ini orang-orang yang berbahaya, ikhwatal iman. Di depan dia terlihat baik, namun dia menikam dari belakang. Di depan kata-katanya manis dan indah, namun di belakang dia menggunjing dan memfitnah.
Di depan dia seakan-akan ingin membantu dan menjadi pahlawan. Namun di belakang dia adalah musuh di dalam selimut. Betapa buruknya seorang manusia yang menampakkan kepada saudaranya sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, dzul wajhain, di antara jenis orang yang dzul wajhain adalah orang-orang yang suka mengadu domba. Orang-orang yang bermuka dua termasuk adalah orang-orang yang suka mengadu domba. Ini berbahaya ikhwatal iman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tajidu min syirarin nasi yaumal qiyamati. Ini indahnya belajar riwayat hadis para jamaah. Dengan riwayat itu kita mengumpulkan satu sama lain hadis itu, saling mentafsirkan dan memberikan faidah-faidah ilmu yang lebih. Di antara yang engkau dapati dari seburuk-buruk manusia pada hari kiamat, tajidu min syirarin nasi yaumal qiyamah alladhi ya'ti haula'i bihadithi haula' wa haula'i bihadithi haula'. Dia datang kepada satu kelompok manusia, kemudian disampaikan perkataan kelompok yang lain. Kemudian dia datang kelompok yang lain, disampaikan perkataan kelompok yang lain. Tujuannya adalah mengadu domba. Makanya Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, wa min jumlati suratin namman, di antara bentuk orang-orang yang bermuka dua, yang suka ngadu domba, ya, yang suka ngadu domba. Innama kana dzul wajhain asyarrun nas. Kenapa orang yang bermuka dua ini termasuk manusia yang terburuk? Kenapa ikhwatal iman? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'anna halahu halul munafiqi, karena keadaannya mirip dengan keadaan orang munafik. Tukang adu domba, keadaan mereka mirip dengan keadaan seorang munafik. Idh huwa mutamalliqun bil batil wa bil kadhib, karena ia menyelipkan kebatilan, menyelipkan kedustaan, min madkhalin lil fasadi bainan nas, dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara manusia. Tapi jangan salah dipahami, ya, kalau ustadznya depan orang menampakkan diri berwibawa, tapi kalau sama teman-temannya dia biasa. Munafik ustadz ini, muka dua, ini dua muka ustadz ini yang mana? Oh, bukan begitu ya ikhwatal iman. Jangan dipahami seperti ini hadis ini. Ada seorang suami, mungkin di luar rumah dia orangnya berwibawa, kalem orangnya, kayak depan muridnya masya Allah, kayak apa, singa itu. Singa dan macan yang ditakuti. Tapi kalau sama keluarganya, ia ceria. Ia menjadi orang yang ya lucu, jenaka. Tapi kalau sama orang lain, ya pedis rupanya. Ya, bawaannya kayak orang mau marah aja sama orang lain. Tapi kalau sama keluarganya, masya Allah. Ini bukan begitu ya ikhwatal iman. Ya, sama mungkin ya sebagian penuntut ilmu, ya, di sesama temannya, masya Allah ya rawasnya berketuk-ketik, ya rausnya ngomongnya ke sana kemari, tapi depan gurunya masya Allah diam, ya. Sama juga orang yang sehari-hari bahasanya bahasa biasa, tapi kalau ketemu sama orang, sama pembesar, ya bahasanya yang nggak pernah keluar itu keluar, bahasanya halus. Apakah ini termasuk bermuka dua? Lah, bukan bermuka dua. Ini termasuk mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anzilun nas manazilahum. Ya,
perlakukanlah manusia sesuai dengan ya kondisi mereka masing-masing. Jelas ini para jamaah? Oh, jadi jangan dikatakan apa bermuka dua. Ya. Taib. Kemudian di antara sejelek-jelek manusia, yang keberapa ini? Yang ketiga. Hah? Oh, keempat. Alhamdulillah, berarti sadar Mas ini. Ngantok. Nah, ketelu jangan ngantok kah bro ini. Orang-orang yang disebut al-fahish wal mutafahish. Orang-orang yang keji ucapannya dan kasar serta buruk perbuatannya. Keji, kasar ucapannya serta keji perbuatannya. Di antara dalilnya hadis riwayat Abu Dawud dari istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ista'zana rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki meminta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala bi'sa ibnul 'ashirah atau bi'sa rajulul 'ashirah. Lelaki ini seburuk-buruk anak kerabat. Lelaki ini sejelek-jelek kerabat. Ini cap dari siapa? Cap dari Nabi SAW. Summa qala i'zanu lahu. Kata Nabi SAW, "Mbeyang ya izin tamawa. Berikan dia izin masuk bertemu dengan saya." Falamma dakhala alana lahu alqawla. Ketika laki-laki ini bertemu dengan Nabi SAW, Nabi bertutur kata sopan dan santun. Padahal dia sebelumnya apa kata Nabi? Dia sejelek-jelek anak kerabat dan seburuk-buruk kerabat. Faqalat Aisyah. Aisyah takjub dengan perlakuan Nabi SAW setelah dia memberikan sifat yang tidak baik, mencap laki-laki ini dengan cap yang tidak baik. Tapi setelah itu Nabi bertutur kata dengan tutur kata yang indah dan sopan. Akhirnya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, alanta lahul qaul wa qad qulta lahu ma qult?" Ya Rasulullah, engkau bertutur kata dengan sopan dan santun setelah engkau mengatakan begini dan begini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi." Sesungguhnya di antara manusia yang terburuk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah mereka orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena menjauhi kejelekannya. Dalam suatu riwayat, saya ambilkan dalam riwayat yang lain, riwayat yang sama, riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan, ya Aisyatu, innallaha la yuhibbul fahish wal mutafahish. Allah tidak mencintai al-fahish. Apa arti al-fahish? Kata Imamul Khattabi, kata Al-Imam Ibn Al-Asir dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadith wal Athar, al-fahish zul fuhshi fi kalamihi wa fi'alihi. Orang yang keji ucapannya dan perbuatannya itu gelarnya fahish. Orang yang keji apa? Perbuatan dan ucapannya. Wal mutafahish alladhi yatakallafu dzalika wa yata'ammaduhu. Orang yang berlebihan dalam perbuatan kejinya, dia tampakkan perbuatan kejinya dan dia sengaja melakukannya secara terang-terangan. Ini diantara siapa? Syarrun nas, manusia yang paling buruk kedudukannya. Kemudian dalam riwayat Abu Daud juga Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna min syirarin nas alladzina yukramun
ittiqa'a alsinatihim. Di antara manusia yang paling jelek adalah mereka orang-orang yang dimuliakan, orang-orang bersikap sopan dan santun kepadanya karena lisannya yang jelek, karena ucapan yang tidak baik. Maka hadis yang mulia ini, ikhwatal iman, menjelaskan kepada kita beberapa faidah. Satu, sopan santun terhadap orang lain ditekankan, sekalipun dan meskipun orang itu adalah orang yang tidak baik. Yang mencontohkannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah mudarah. Apa namanya? Mudarah. Istilah bersikap lembek, bersikap lunak kepada orang yang jelek. Disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud. Ya. Saya bacakan dari Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Nabi Daud. Disebutkan di sini, wa qala al-qadhi, berkata Qadhi Iyad. Afwan, qala al-Qurtubi. Berkata Imam al-Qurtubi, wa fil hadithi jawazu ghibatil mu'lin bil fisq awil fuhsh. Pada hadis ini bolehnya menggibah orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan orang yang terang-terangan melakukan perbuatan yang keji. Suka berdusta, terang-terangan berdusta dan yang semisal dengannya dari perbuatan yang keji dan kefasikan. Ini boleh. Dendek girang tokol kancaya anu kembe le dekak doang pegawaian anu. Nah, ini boleh para jamaah. Ini boleh. Tapi kalau dia datang kepada kita, kita sopan santun. Iya, sopan santun sama dia. Mungkin dengan itu dia tidak berbohong dengan kepada kita. Itu semel nengkulang le itu aja kembe. Kebagus, akhlaknya dia semel katanya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan wal farqu bainal mudarah wal mudahanah. Perbedaan antara mudarah dan mudahanah ini perlu dipahami. Sikap ini apa namanya? Mudarah. Bazlud dunya li salahid dunya awid din. Mengorbankan dunia untuk dunia atau untuk agama. Mengorbankan dunia untuk kepentingan dunia atau kepentingan agama. Apa namanya ini? Mudarah. Kemudian kata beliau, wal mudahanatu tarkud din li salahid dunya. Adapun mudahanah, meninggalkan, mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Maka inilah yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya engkau bersikap lembek dan lunak. Lalu mereka bersikap lembek dan lunak kepadamu, wahai Muhammad. Dalam urusan al-haq enggak ada mudahanah. Ya, tidak ada mudahanah. Sampaikan al-haq. Taib. Jelas ini para jamaah? Taib. Kemudian faidah yang keberapa dari hadis ini? Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rekomendasi yang datang dari Allah tentang bersikap lemah lembut.
meskipun kepada orang yang tidak baik. Dan Rasul SAW adalah manusia yang paling lembut. Sebegitu lembutnya dakwah Rasul SAW, namun beliau dicela, dicaci, dimusuhi, diusir, disakiti, dizalimi. Manusia yang paling lembut di atas muka bumi adalah Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu wa barakatuhu alaihi. Tapi lihat, ketika beliau membawa syariat Islam, syariat tauhid, Nabi kita mulai dicaci, dicela, difitnah, disakiti dengan berbagai macam gangguan dan yang lainnya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena sebab rahmat dari Allah, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jikalau engkau bersikap keras dan hatimu kasar, maka orang-orang yang engkau dakwahi akan lari dari dirimu, akan menjauh dari sekelilingmu. Tapi meskipun Nabi kita lemah lembut, ikhwatal iman, itulah sunnatullah. Orang-orang pasti memusuhi dakwah yang hak. Kemudian faedah yang keberapa? Yang ketiga. Di antara faedah hadis ini, di antara fitrah manusia adalah tidak senang dengan orang yang mulutnya tidak bisa dijaga dan dikontrol. Ya pendek. Ya, sepakat dan mufakat kita. Kita tidak senang kepada orang yang tidak menjaga dan mengontrol mulutnya. Ini fitrah setiap manusia. Ember katanya. Ember apa ya? Ini raosna pada jamaah. Banyak omongnya. Suka mencela, suka mencaci, ngomong kotor, mengumpat. La haula wala quwata illa billah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang beriman dalam hadis dari Imam Tirmidzi, laisal mu'mini bit-ta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Seorang mukmin itu tidak suka mencela, tidak suka mencaci. Seorang mukmin itu tidak suka melaknat. Orang mukmin itu tidak suka perbuatan keji dan ucapan yang keji. Seorang mukmin itu tidak suka berbicara kotor. Sifatnya orang-orang beriman. Tapi masya Allah para jamaah, ya, di zaman ini anak-anak kecil ini yang terpengaruh dengan game online ini saling panggil la ilaha illallah, nama-nama yang mengerikan. Anak-anak kita ini diajar ya dengan racun, diracuni dengan racun-racun yang luar biasa. Anak-anak main game online dia saling panggil dengan ucapan-ucapan yang nggak pantas untuk diucapkan oleh anak-anak seumur mereka. La haula wala quwata illa billah. Diajar dari kecil menjadi at-ta'an wal la'an. Tukang caci, tukang laknat, ya, dan yang lainnya. Nasallallahu assalamul afiyah. Taib. Karing saywah kah? Ya biar witir ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil, suka yang taib. Kita tutup dengan satu hadis lagi. Ini konten dewasa ini. Apa yang bajang ya 17 tahun ke bawah tutup telinga. Taib. Di antara manusia yang terburuk adalah hadis dari Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri.
Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirraha. Di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah siapa? Laki-laki yang menggauli istrinya dan istri yang menggauli suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasia itu. Bas ini mamrari mau ilmu nawah kah? Anda nemu jadi pengantin baru geger lalu ya, le ceritanya dengan terus kan musibah belit ini, musibah besar ini bukan musibah kecil. Yes. Dia nak bedait soalnya pada jamaah tiba-tiba bedait, la ilaha illallah. Sudah bu mainan ceritanya, la haula wala quwwata illa. Ini dosa besar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bukan hanya sebatas hubungan intim yang dia ceritakan yang diharamkan. Semua jenis istimta, percumbuan antara suami dan istri haram diceritakan. Kecuali ada pengecualian nanti. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, fi hadzal hadits tahrimu ifsya'ir rajul ma yajri bainahu wa bain imra'atihi min umuril istimta'. Dalam hadis ini pengharaman perbuatan menyebarkan apa yang terjadi antara suami dan istri dalam urusan ranjangnya berupa percumbuan. Ya, wa ma yajri minal mar'ati fihi min qawlin aw fi'lin wa nahwihi wa wasafa tafasil dzalik. Ya, dia menjelaskan detail percumbuannya, menceritakan bagian-bagian percumbuannya dari ucapan yang dia ucapkan. Ini sebagian orang nggak ada malu seperti ini, khotal iman. Dan yang semisal dengannya, ini adalah hukumnya haram. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa amma mujarradu dzikril jima', adapun hanya menyebutkan jima', hubungan badan antara dia dan istrinya, fa illam takun fihi faidatun, kalau tidak ada faidahnya, wala ilaihi hajatun fa makruh. Misalkan dia ditanya, pengantin baru, sudah kamu berhubungan dengan istrimu? Sudah, selesai. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, hukumnya makruh. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Wa in kana, ini yang penting. Wa in kana ilaihi hajatun aw tarattaba alaihi faidah. Kalau dibutuhkan dan ada faidah dari menyebutkannya, bi an yunkira alaihi i'radahu anha, kata Imam Nawawi yang pertama. Kata beliau, jika dibutuhkan, seperti mengingkari bahwasanya diri menolak berjima. Ya, orang menceritakan, ya si suami ini enggak mau menggauli istrinya. Tetuke, kata dia bertanya, kamu enggak mau menggauli istrimu, ini tersebar beritanya. Ada mengatakan seperti itu, maka dia boleh ya saya sudah menggauli istri saya, bahkan lebih dari satu kali. Maka boleh dia mengatakan seperti itu. Ya. Yang kedua, au tadda'i alaihi al-'ajz 'anil jima', atau dia dituduh impoten. Ya. Maka ini boleh dia mengatakan, saya sudah menggauli istri saya tidak impoten. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inni la af'alu ana wa hadhi. Aku pernah melakukannya, artinya pernah melakukan hubungan badan dengan ini. Siapa maksudnya? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga Nabi pernah bertanya kepada Abu Talhah, a'aristumul lailah, apakah kalian tadi malam sudah berhubungan badan? Maka dengan pengecualian seperti itu hukumnya. Maka ikhwatal iman, menceritakan rahasia ranjang antara suami dan istri itu termasuk dosa besar
Ya, dan termasuk orang-orang yang melakukannya adalah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian kajian kita ikhwatal iman. Silahkan azan dulu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على حي على حي على Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Ada yang bertanya para jamaah? Ah.
Taib. Ini syubhat yang banyak dilontarkan tentang kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam masjid. Yang perlu diketahui bahwasanya ya, di masa pemerintah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun ke-88 Hijriyah, memerintahkan gubernur kota Madinah pada saat itu Umar ibn Abdul Aziz untuk memperluas Masjid Nabawi dan memasukkan kuburan itu bagian dari masjid. Kalau kita berbicara sejarah ikhwatal iman, mana yang lebih dahulu? Ya, apakah kuburan dari awal dibangunnya masjid ataukah ya masjid itu terpisah dari kuburan? Jawabannya masjid itu terpisah dari kuburan. Karena Rasul SAW dikuburkan di mana? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Itu khususannya para nabi dan para rasul yang tidak ada pada manusia-manusia yang lain. Nah, pada tahun itu diperintahkan 88 Hijriah, Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Tapi senior tabi'in Sa'id bin Musayyib mengatakan tarkuha ala haliha ad'a lil ibrah. Membiarkan ya kuburan Nabi pada tempatnya itu lebih layak untuk menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Dan beliau menasihati Umar ibn Abdul Aziz, bahkan mengirim surat kepada siapa? Al-Walid bin Abdul Malik. Isi surat itu diantaranya adalah la'natullahi 'alal Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka menjadi masjid. Tapi Al-Walid bin Abdul Malik ya tetap bersikeras untuk memasukkan, dan akhirnya tidak ada daya bagi Umar bin Abdul Aziz untuk menolak hal itu karena dia di bawah khalifah. Jadi ikhwatal iman, itu bukan dalil. Yang jadi dalil ucapan Rasul SAW. Yang memasukkan kuburan itu perbuatan Rasul atau perbuatan orang setelahnya? Perbuatan orang setelahnya. Dan nas hadis jelas, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini lafaz hadisnya, yang telah menjadikan kubur Nabi mereka menjadi masjid. Wallahu taala a'lam. Jelas ini? Nah. Kemudian pertanyaan yang lain di sini, Japri. Apakah orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim merasakan sakitnya sakaratul maut ketika datang hari kiamat saat dilalui oleh angin yang lembut tersebut? Kata Nabi SAW, inna lil mauti la sakarat. Sungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya, ada sekaratnya. Semua merasakan. Semua yang merasakan kematian pasti akan merasakan sakaratul maut. Nabi pingsan, bangun pingsan, bangun pingsan. Sehingga dahsyatnya sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala ala wa alam. Apakah orang yang ditakdirkan bertemu dengan hari kiamat, apakah sebelum mereka tidak mengenal Allah? Apakah benar menggantung pakaian di kamar tempat bersarangnya jin? La ilaha illallah. Orang yang ditakdirkan bertemu hari kiamat. Iya. Kita katakan dalam hadis yang tadi apa ikhwatal iman?
La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Pada hari itu tidak ada yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi orang-orang yang bertauhid. Karena semua orang beriman sudah mati, semua muslim sudah mati. Apakah benar menggantung pakaian di kamar tempat bersarangnya jin? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Atau ada juga mengatakan bila hendak mengangkat jemuran bacalah basmalah karena bisa jadi jin telah menggunakannya. Wallahu a'lam para jamaah. Ya, saya tidak berani, saya tidak tahu ilmu gaib soalnya ini. Ya, saya tidak miliki ilmu gaib tentang ini. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan yang lain? Samsul? Baik. Kalau tidak ada, kita kira demikian